بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa di podcast Maidah TV dan masih dalam pembahasan syarah kalimat tauhid dari kitab Silsilah Syarah Rasail Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan yang insya Allah pada pertemuan ini memasuki pertemuan keempat yang akan kita bahas bersama dengan guru kita Al-Ustaz Muki Ibnu Khalil Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Ustaz. Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan sampai mana nih pembahasan kita? Nah, kemarin pembahasan kita sampai bukanlah kalimat la ilaha illallah sekedar ucapan saja. Nah, yang dimana kemarin kita bahas bahwasanya ada suatu kelompok yang dia berpendapat bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup. Itu kelompok Murji'ah ya. Iya, kelompok dia sampai pada akhirnya mereka pun mengatakan bahwa tidak apa-apa terjatuh dalam syirik akbar dan mereka masih dikatakan seorang muslim. Benar, Ustaz? Betul. Nah. Ya. Ya. Sekarang Nanti kita lanjutin lagi. Sekarang di halaman berapa? Sekarang kita masuk di halaman 161. 160. 160 apa? Yaitu tentang orang-orang munafik berada di kerak neraka paling bawah. Langsung kita mulai saja. Ya, Fadhal, silakan langsung dibaca matanya. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu taala, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahtal kuffari fit darkil asfali minan nar. Karena orang-orang munafik pun mengucapkannya, padahal mereka berada di bawah orang-orang kafir di kerak neraka yang paling dasar. Nah, ini ucapannya muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sekaligus sebagai bantahan kepada firqah yang kemarin. Ya, ternyata di sana ada orang-orang munafik. Nah, munafik yang dimaukan di sini adalah nifaq i'tiqadi yang berkaitan dengan masalah hati. Karena nifaq nanti ada dua. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nah, yang mengeluarkan dia dari dinul Islam adalah nifaq yang sifatnya i'tiqadi. Yang nanti yang kata Allah fi darkil asfali minan nar. Adapun nifaq yang amali yang Nabi sebutkan cirinya seperti kalau berbicara dusta, kalau berjanji mengingkari dan seterusnya, ini bukan yang kita bahas. Yang kita bahas adalah munafik yang i'tiqadi. Lihat bagaimana mereka berbicara, berucap, tapi ternyata di dalam hatinya sangat benci terhadap kalimat apa? La ilaha illallah. Lah kalau menurut Murji'ah tadi ngomong saja sudah menjadi apa? Muslim. Lah ini buktinya orang munafik tidak seperti itu. Jadi mereka pada akhirnya tidak mengerti tentang apa la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan. Ya, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi nanti dia akan terkumpul dari ucapan, ya keyakinan dan juga apa? Perbuatan. Fadhal dilanjutkan. Orang-orang munafik yang mereka itu nantinya berada fid darkil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah, mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Nah, inilah definisi i'tiqad atau nifaq yang sifatnya i'tiqadi. Lahiriahnya, zahirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat juga dia. Ya puasa juga, bahkan ikut berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di dalam hatinya sangat menyembunyikan kekufuran. Itu yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Lanjut. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, kaum muhajirin dan ansar berada di sekeliling beliau. Islam menjadi kuat dan agama ini menang dalam perang Badar. Nah. Itu adalah peristiwa besar yang kabarnya menyebar ke timur dan barat. Karena Nabi SAW bisa menang atas para pembesar Quraisy. Padahal Quraisy saat itu adalah mahkota kebanggaan Arab. Saat itu pandangan orang-orang mengarah pada mereka. Nah, jadi dari kisah Badar ini banyak sebetulnya hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menang lawan orang-orang musyrikin. Satu sisi juga menjadi bahayalah buat orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Kemunafikan. Tapi dari situ Allah yang punya hikmah, Allah yang punya hikmah yang agung lah. Ada nanti sekelompok orang-orang muncul yang di dalam hatinya ada nifaq.
Ya, walaupun sudah berucap, ya hatinya sangat benci, ini pun belum dikategorikan sebagai seorang Muslim. Sebagaimana mungkin ada kisah juga kematiannya Abu Thalib. Kalau dia kebalikannya, hatinya sangat yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan membela Nabi, membela sahabat-sahabat Nabi, mengorbankan semua harta tenaganya untuk bela Nabi. Tapi nggak mau apa? Ucap. Ya, jadi di sirahnya Nabi sebetulnya banyak pelajaran yang bisa kita petik untuk memahami kalimat apa? La ilaha illallah atau kalimat apa? At-tauhid. Begitu. Jadi luar biasa nih, ada hikmah di balik perang Badar. Ya, jadi terdengar nih beritanya, wah ternyata Islam sudah mulai apa? Maju, mulai jaya. Nah kalau saya nggak masuk Islam nanti begini. Akhirnya sebagai tambang ya sudahlah, ngomong aja lah. Karena Nabi SAW menghukumi secara apa? Zahir. Ya, walaupun Nabi diberi kabar juga ada orang-orang yang di dalam hatinya ada apa? Kemunafikan. Lanjut. Ketika Nabi SAW menang atas mereka dan pemimpin-pemimpin mereka terbunuh pada perang Badar, maka setelah itu orang-orang munafik berkata, kita tinggal di Madinah di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Rasul pun bersama mereka. Apa yang kita lakukan? Ya, jadi kayak ada rundingan lah. Terus gimana nih nasib kita nih? Ya, lanjutkan. Mereka pun melindungi diri mereka dengan muslihat, yaitu dengan cara mereka menampakkan keislaman agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin, serta agar darah dan harta mereka terjaga. Rasulullah SAW hanya menyikapi lahirnya. Tidak ada yang mengetahui hati-hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa saja yang menampakkan keislaman, maka kita terima keislamannya sampai muncul darinya hal-hal yang menyelisihi lahirnya. Nah, jadi kenapa kalau ada yang bertanya orang-orang munafik ini tetap di mana? Tinggal di Madinah, kan alasannya Islam ini hanya membebani secara apa? Akhirnya lah ketika dia sudah ngomong apa? La ilaha illallah, ya sudah, kita anggap dia sebagai seorang Muslim. Sampai kapan? Sampai terlihat nampak ya pembatalnya. Jadi walaupun sudah ngomong la ilaha illallah, betul dia kita hukumi secara zahirnya adalah seorang Muslim. Bukan berarti nanti dia ngapain aja bebas. Enggak. Sampai dilihat ada enggak amalan yang bisa menghapus, membatalkan keislamannya. Ya sebagaimana kemarin kita sebutkan kisah Usama bin Zaid. Ya, ketika udah mau dibunuh sama Usama, katanya dia bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Lah menurut Usama ini orang cuma pengen nyari aman. Ya berlindung di balik kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dibunuh juga sama. Tapi karena merasa ada yang ganjal dalam hatinya, lapor kepada Nabi. Ya ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, apakah engkau membelah dadanya? Maafum. Ya dari sini banyaklah pelajaran. Makanya untuk mengetahui kalimat tauhid ini perlu nanti kita pelajari apa? Sirah perjalanan Nabi. Makanya nanti di silsilah Rasail ada 6 peristiwa di masa Nabi yang itu bisa membantu memahami kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi sekali lagi bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, tapi sebagaimana esensi iman terkumpul apa? 3 ini. Lanjut, mereka mengucapkannya atau mereka mengucapkan? Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan lahirnya bersaksi akan kerasulan Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnah." Jika orang-orang munafik datang kepadamu seraya berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasul." Nah, dia berucap, bersaksi. Ya, dan bukan berarti dia cuma bilang asyhadu annaka rasul. Enggak, dia dari awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena 2 kalimat ini saling melazimkan. Ketika disebutkan kalimat la ilaha illallah pasti mengiringinya juga apa? Asyhadu anna muhammad rasulullah. Enggak mungkin dia ini lepas. Ya, walaupun misalkan disebutkan satu saja, yang dimaukan ya dua-duanya. Ya, begitu. Maka di sini kata Allah, ya dia ngomong asyhadu atau nasyhadu innaka la rasulullah. Bukan berarti cuma persaksian engkau adalah rasul. Dari awal dia bersaksi. Itu ada di tengah-tengah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dimuamalahi, diperlakukan seperti kaum muslimin karena yang dinilai adalah zahirnya.
Berarti sama seperti saat kita ini saja ada orang melakukan syirik akbar, berarti dinilai secara zahir gitu. Ya, secara zahirnya. Begitu juga kebalikannya. Ketika orang melakukan syirik akbar, minta kepada jin yang nyembelih untuk Nyiroro Kidul, kita hukumi di dunia secara zahir dalam bab penamaan. Ya, dia sebagai seorang apa? Musyrik. Yang nggak ada uzur buatnya. Mafhum. Adapun mendapatkan uzur dalam hal eksekusi ketika dia jahil. Nah, ini nanti akan didudukan insyaallah taala, ada babnya tersendiri insyaallah taala. Biar jelas ya, ada bab penamaan, ada bab ya hukuman di dunia, ada bab tentang hukuman di akhirat. Jangan diglobalin. Ada rinciannya insyaallah taala. Lanjut. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang berdusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Nah, tadi, jadi ucapan mereka asyhadu alla ilaha illallah itu hanya junnah. Junnah itu tameng supaya tidak diambil darahnya, diambil hartanya, tidak dibunuh. Ya, karena sudah tegak nih khilafah di Madinah nih. Telah ditegakkan syariat Islam di sana. Jadi mereka biar cari aman, akhirnya cukup apa? Berbicara saja. Lanjut, tameng yakni? Tameng yakni penghalang yang mereka bersembunyi dengannya. Orang-orang munafik itu lahirnya masuk ke dalam Islam ketika mereka melihat kekuatan kaum muslimin. Adapun batinnya mereka tetap dalam kekafiran. Sekali lagi ini definisi untuk nifaq i'tiqadi. Jadi lisannya berucap baik, nyatanya hatinya sangat apa? Benci, ya sangat apalagi nggak senang lah sama apa? Sama Islam, sama Nabi Muhammad, sama Al-Quran. Inilah disebut nifaq apa? I'tiqadi. Lanjut, kita berlindung. Kita berlindung. Ya. Action. Oleh karenanya Allah menjadikan mereka kelak berada di kerak neraka yang paling bawah. Di bawah orang-orang musyrik, para penyembah patung, di bawah orang-orang mulhid, saking besarnya dosa, tipu daya dan makar mereka. Nah, ini balasan bagi mereka yang punya penyakit nifaq apa? I'tiqadi. Nasallallahu alaihi wasallam ditempatkan di paling terdalam dari neraka. Yang di atasnya nanti orang musyrik, orang kafir dan seterusnya. Ada yang paling apa nih? Ada terdalam. Kalau tanya kok bisa dasarnya? Karena mengesankan dia itu teman, mengesankan dia adalah apa? Pengikut gitu ya, yang berbaik hati. Nggak taunya apa? Nusuk ya, musuh di dalam apa? Selimut. Kalau yang orang-orang lain kan jelas kekufurannya kan. Ini apa? Bilang dia teman beriman, saya bareng sama kalian, nggak taunya hatinya menikam dari lawan ternyata. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadari. Nah, jadi yang menipu diri mereka sendiri itu ya mereka sendiri. Ya, pengen bikin makar, bikin tipu daya kepada Islam, tapi Allah yang Maha tahu, nanti Allah yang akan membalas untuk mereka. Jadi ini hati-hati dari penyakit yang namanya apa? Nifaq. Apalagi santri juga yang mau belajar. Sekarang kan zahirnya apa? Duduk manis belajar. Enggak taunya apa ini belajar misalnya. Ya, ini penyakit nifaq namanya. Ini penyakit apa? Nifaq. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut, orang munafik. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah, namun dia kelak berada di kerak neraka yang paling bawah. Jadi bagaimana kalian mengatakan bahwa la ilaha illallah cukup sekedar diucapkan? Ya, ini jadi kayak bantahan kepada kelompok yang kemarin tadi. Kok mana bisa orang sekedar mengatakan la ilaha illallah langsung jadi muslim? Lah itu ada buktinya orang munafik mengatakan tapi fiddarkil asfali minan nar, karena ada yang rusak dalam i'tiqadnya, dalam keyakinannya, walaupun lisannya bagus berucap berkali-kali walaupun, tapi perkara hati juga perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Jadi sementara orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa sekedar mengucapkan tidak cukup, kecuali disertai dengan keyakinan hati dan amalan anggota badan. Nah, ya sekali lagi sebagaimana kandungan iman, esensi iman bisa terbentuk ada 3, ada ucapan, ada keyakinan, dan juga ada amalan. Amalan juga anggota tubuh.
Karena orang Murji'ah juga main tipu musnad lagi nih. Ya, mengatakan amalan tapi amalan hati. Seperti cinta, seperti jujur. Lah, bukan itu yang dimaukan amalan. Amal yang dimaukan dalam esensi iman, tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah anggota tubuh. Lanjut. Ma qaulihim yusalluna wa yatasaddaquna. Padahal orang-orang munafik itu ikut sholat dan bersedekah. Ya, berarti dia hanya mengumpulkan dua sebetulnya, ucapan dan amalan. Sholat itu amalan apa? Badan tubuh. Ya, sedekah amalan apa? Harta. Ucapin nggak tadi la ilaha illallah? Ucapkan, tapi ketika hatinya nih ada yang rusak, cacat nih, benci sekali, ya apalagi ya, pokoknya sangat benci kepada Islam. Maka yang seperti ini belum dikategorikan seorang apa? Muslim. Begitu. Jadi harus ngerti konsep la ilaha itu ya kunci dia untuk seorang masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun nanti kunci ini memiliki apa? Gigi. Gigi yang di sini dimaukan para ulama adalah syarat. Insyaallah pelan-pelan nanti kita bahas apa itu artinya. Sebetulnya dari segalanya kita sudah sedikit banyak sudah mengenal apa? Arti. Hanya saja beliau ini pengen membahas secara dasar saja. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tapi ada keyakinan dalam hati dan apa? Perbuatan. Begitu. Ini dulu yang mau ditaksis. Taksis itu dibentuk ya pondasi. Lanjut. Orang-orang munafik itu juga sholat, bersedekah, keluar berjihad bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka munafik di dalam hati. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun ucapan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, tidak bermanfaat karena Allah yang katakan sendiri mereka fiddarkil asfali minan nar. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Walakinnal murada qauluha ma ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdi ma khalafaha wa mu'adatihi. Terjemahkan. Akan tetapi yang dimaukan adalah mengucapkannya disertai memahaminya dalam hati, mencintainya dan mencintai orang-orang yang bertauhid serta membenci dan memusuhi orang-orang yang menyelisihi kalimat tersebut. Nah, jadi yang diinginkan di sini mafhum ucapan diiringi dengan apa? Keyakinan dia, pengetahuan dia di dalam hatinya, kecintaan dia kepada siapa saja? Tauhid, kepada ahli tauhid. Ya, harus mencintai ahli-ahli tauhid. Ya, masa orang ngaku Islam tapi benci sama ahli tauhid? Malah temannya sama ya musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kufar, dari orang-orang musyrikin. Ya, padahal ya itu yang dituntut untuk membentuk tadi kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Harus cintai ahli tauhid dan membenci orang-orang yang menyelisihinya, memusuhinya. Mafhum ini harus ada. Ini apa? Harus ada kelaziman yang nggak bisa lepas. Makanya di buku yang lainnya Syekhul Islam atau Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan definisi Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini harus ada. Ya, dia dalam hatinya, i'tiqad dalam hatinya yang paling terdalam. Ya, ketika ada orang melakukan kesyirikan benci dia. Namanya dia musyrik, itu bagian dari la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Tapi tetap kita dakwahi gitu. Tetap ya, dimanapun tetap didakwahi. Ya. Tapi sikap kita ketika ada orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Minimal yakini akan ya musyriknya dia karena dia melakukan tadi syirik akbar. Itu bagian dari tauhid. Ya, nggak usah cari-cari alasan kan dia bodoh, dia banyak syubhat. Nah, karena ini bab penamaan. Ya, orang akan dinamai sesuai dengan apa yang dia kerjakan secara zahirnya. Ada urusan akhirat nanti anggap dia jahil, itu kembalikan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya sedikit-sedikit aja nih pertanyaannya nyinggung-nyinggung. Si Murji'ah terus ini. Insyaallah nanti ada babnya. Al-muhim ya kita pahami kalimat tauhid ini enggak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan apa? Pengetahuan saja atau i'tiqad, tapi harus 3 terkumpul. Lanjut. Yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah adalah agar seseorang mengucapkannya dengan lisan serta meyakininya dengan hati dan mengamalkan konsekuensinya. Nah betul. Nah ini boleh digarisbawahi. Karena alhamdulillah ya
di luar sana ada saja yang menyaksikannya. Ya, insya Allah dapat pahala jariahnya. Antum juga yang baca dan hostnya juga. Ya, diperhatikan, dikasih stabilo, digaris. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah harus ada ucapan, harus diyakini dalam hati artinya apa, konsekuensinya, dan mengamalkannya. Begitu. Dilanjutkan. Juga mencintai orang yang menjunjung tinggi kalimat tersebut, ini la ilaha illallah, dan memusuhi orang yang menyelisihinya. Inilah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini semua termasuk konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Karena itu para ulama mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat yang terangkai dalam bait syair yang dinamakan yang dinazamkan oleh sebagian ulama dengan ucapannya. Nah, ya cukup dulu. Ya, inilah kalimat apa? La ilaha illallah, sekali lagi yang bukan hanya sekedar ucapan. Harus ada keyakinan dalam hati dan konsekuensi. Dan di sini kata beliau ada cinta karena Allah, benci karena Allah, itu pun bagian dari tauhid. Ya, al-wala wal bara itu bagian dari at-tauhid. Ya, kalau Anda permisalkan gini ya. Kayak antum mau makan apa namanya? Bubur. Memang yang dimakan adalah apanya? Buburnya. Tapi bubur itu perlu apa? Mangkok. Ya walaupun nanti nggak makan mangkoknya. Tapi gimana orang mau beli bubur, bang beli bubur, terus suruh mangkok itu makanya dituangin bubur. Ya harus ada tempatnya, kelazimannya. Begitu juga dalam masalah memahami la ilaha illallah. Itu bagus dalam konsep ucapan, dalam konsep ilmu itu i'tiqad, dalam konsep amalan. Tapi walau baronya nggak ada. Ya, ini juga mencacati di dalam apa? Tauhidnya seseorang. Walaupun dengan melakukan 3 ini, dia tetap ya sudah merealisasikan dapat tauhid, tapi ada yang cacat. Ketika al-wala dan baronya itu nggak ngerti di sana. Sedih ya? Oh, nah jadi harus menyertai ini, nggak mungkin lah. Masa orang mau beli bubur suruh mangap, ya minimal dikasih tempat kayak kasih mangkok, ya bisa dipahami. Nah itu ada konsekuensinya seperti al-wala wal bara. Nah, di sini sekarang beliau sedikit menyinggung tentang syarat la ilaha illallah yang dibaitkan atau diucapkan dengan bait-bait syair. Dari nazam itu membentuk kalimat dengan bait apa? Syair. Coba dibaca. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Terjemahkan. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, dan menerima. Nah, ini termasuk syarat-syarat apa? La ilaha illallah. Pertama apa? Ilmu. Ilmu itu artinya memahami apa sih arti la ilaha illallah. Yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu namanya mengilmui, mengetahui. Mohon ya. Nah, yakin itu apa? Harus yakin dalam hati bahwasanya memang betul Allah lah satu-satunya, yang lain enggak berhak. Nggak boleh diberikan kepada nabi, pada wali, pada orang saleh ya dalam ibadah dia. Dan mengucapkannya juga ikhlas, bukan karena nggak enak hati. Ya, ikhlas tulus karena Allah. Dan juga jujur, ya jangan dusta. Nanti dusta jatuhnya kayak orang munafik tadi. Jadi ya. Dan mahabbah, nah cinta dengan kalimat tadi, konsekuensinya apapun yang Allah perintahkan berkaitan dengan tauhid, cintai itu. Orangnya juga yang mengerjakan tauhid, cintai dia. Inqiyad, adanya ketundukan. Allah perintahkan, Allah kasih larangan, tunduk saja ikuti. Wal qabul, dan menerima dengan lapang dada, tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa protes, tanpa ada rasa ragu. Ya, ini yang harus direalisasikan syaratnya ini. Sedang ya. Ibaratnya para ulama kata para ulama ini giginya. Nah, betul, kunci surga itu adalah apa? Tapi tahu kunci ini punya apa? Gigi lah, giginya ini namanya apa? Syarat-syaratnya. Ini secara global saja, mungkin ada kesempatan yang lain baru kita pelajari satu-satu. Berarti harus dihadirkan semuanya. Namanya syarat harus dihadirkan. Sebagaimana tuh sholat, ada syaratnya enggak? Misalkan syarat sholat adalah masuk waktu. Walaupun antum sudah punya wudu, tapi belum masuk waktu zuhur misalkan, sah nggak itu salat? Enggak. Anggap antum tahu nih makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tapi tidak jujur, benci sekali dia karena terpaksa, karena begini. Pokoknya ngucapin aja daripada saya nanti celaka gimana. Nah, nggak jadi walaupun tahu artinya. Ya, atau nggak mau tunduk, dikasih perintah ini nggak mau, dilarangan ini malah dikerjakan.
Ya, apalagi kalau yang dilakukan adalah perkara-perkara esensinya, seperti melakukan kesyirikan, ya, atau enggak mau sholat. Ini bisa menghancurkan kalimat apa? La ilaha illallah. Begitu. Tambah lagi, sesaat Syekh Sa'ad bin Atif rahimahullah menambahkan dengan mengatakan waziyada saminuhal kufran min kalima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Ditambah dengan yang kedelapan, yaitu engkau mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, ini tambahan yang ke-8 dari Syekh Sa'ad ibn Atik, ya harus mengkufuri segala jenis ilah yang memang dia sudah dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Walaupun terpenuhi syarat tadi 7, tapi dia nggak mau mengkufuri yang katanya wali-wali bisa begini, bisa begini. Ini bisa membatalkan apa kalimat dia la ilaha illallah. Masih percaya wali ini bisa menjadi apa, bisa penjaga gawang neraka. Masih meyakini wali ini bisa mengatur alam semesta. Nah, dia kenapa nggak mau mengkufuri? Ya inilah termasuk syarat. Ya, bukan hanya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, tapi juga selain Allah ditolak. Lah dia masih meyakini itu, masih meyakini selain Allah itu mampu menghadirkan sesuatu dari hajatnya dia. Nah, ini berarti dia belum mengkufuri sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti belum terbentuk dia. Kalimat namanya la ilaha illallah. Lanjut, 2 rukun. 2 rukun la ilaha illallah adalah nafi atau peniadaan dan isbat, yaitu penetapan. Nafi saja tidak cukup. Begitu pula isbat tidak cukup. Kedua rukun tersebut harus terpenuhi. Nah, ya ini kalimat sedikit aja tapi mencakup, ada konsekuensi, ada syarat, ada apa lagi? Rukun. Jadi rukun la ilaha illallah ada berapa? 2. Nafi itu menolak atau dibuang, ditiadakan. Gak ada yang berhak disembah, dijadikan Tuhan, gak ada. Walaupun dia malaikat, nabi dan sebagainya. Sampai situ cukup? Enggak, harus ada isbat. Apa itu isbat? Menetapkan yang berhak untuk jadi Tuhan, yang disembah, yang kita niatkan seluruh ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja antum ambil, enggak jadi. Nah, itulah kalimat la ilaha illallah. Rukunnya harus ngerti dihadirkan, syaratnya juga harus paham dihadirkan. Berarti dia teranggap telah merealisasikan kalimat apa? Tauhid. Layak dia dikatakan seorang muslim, seorang mukmin. Yang insyaallah taala Allah akan berikan ya ganjaran pahala yang besar untuk dia. Sekali lagi, rukun tauhid ada berapa? 2, nafi dan apa? Isbat. Misalkan ada orang yang nggak mau melakukan kesyirikan. Apa ini syirik semuanya. Bagus nggak? Bagus. Dia membuang. Tapi ternyata nggak mau beribadah kepada Allah. Jadi dia nggak jadi. Atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau menolak, membuang, mengkufuri sesembahan selain Allah. Hanya mengisbat saja. Nafinya nggak mau dipakai. Jadi dia enggak. Makanya terkumpul harus apa? 2. Rukun itu ibaratnya tiang nih. Yang bangunan akan kokoh dengan tiang. Lah tiangnya satu bisa apa dia? Jatuh, rubuh. Ya, jadi sekali lagi kalimat ini kalimat yang agung, kalimat yang besar, punya syarat, punya rukun, punya konsekuensi yang harus dilakukan. Begitu. Ya, insyaallah pelan-pelan lah kita kaji. Ya, para pemirsa juga yang menyaksikan betul-betul disimak dengan seksama. Barakallahu fikum. Gimana? Alhamdulillah hari ini sudah dapat pencerahan. Selain karena lightingnya cerah, dari penjelasan Ustaz juga kita banyak mendapat pencerahan. Ternyata bahwa kalimat tauhid itu punya rukun-rukun dan konsekuensi, ada syarat-syarat yang itu harus kita pelajari dan kita penuhi sebagai orang muslim. Dan kita laksanakan. Iya. Dan lebih tinggi lagi nanti ajarkan. Yang punya anak ajarkan kepada anaknya, yang punya istri ajarkan. Semuanya punya beban dakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka tidak heran ahli tauhid itu memang berat ya. Betul. Ya. Dan tidak heran yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu tidak banyak. Tidak banyak, sedikit. Ya, semoga harapannya ketika kita paham ini, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa apa? Azab. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan di pertemuan keempat ini dari syarah kalimat tauhid dari kitab Silsilah Syarah Rasail Syekh Dr. Shalih Fauzan
bin Fauzan hafizahullah taala. Dan kami mengingatkan bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin memiliki buku silsilah Syarah Rasail yang telah diterjemahkan oleh Pustaka Maidah, nanti bisa mengklik link yang ada di deskripsi video. Dan insya Allah dengan membeli buku ini berarti Anda juga telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Musola Nisa dari Mahat Maida dan juga operasional dakwah dari Mahat Maida. Betul gitu Ustaz ya? Betul. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini ya. Mungkin cukup sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.